Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Sarjono mewakili seluruh jajaran TVRI Jambi mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh tahun 2022. Mari bersama-sama kita sukseskan penyelenggaraan MTQ untuk menjadi pendorong pembelajaran dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Saya Gubernur Jambi mengajak kita semua untuk menyaksikan dan mendengarkan musabaqah tilawatul Quran ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh. Hadiri, saksikan dan ikutilah ajang yang merupakan syiar Islam di Provinsi Jambi ini. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang Quran. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali pada sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program Dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga Anda selalu sehat dan juga semangat untuk menjalankan apapun aktivitas Anda pada hari ini. Begitu pula dengan para kafilah dari 11 kabupaten kota yang tentunya juga masih terus bersemangat untuk dapat mengharumkan nama mereka pada ajang MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Dan hari ini memang pemirsa sudah memasuki hari ketiga pelaksanaan lomba, di mana para kafilah juga terus menunjukkan performa terbaiknya di hadapan Dewan Hakim. Dan tentunya pada MTQ ini tidak hanya menambah ruang prestasi bagi para kafilah, namun ada dampak lain yang akan dirasakan baik itu bagi para kafilah dan juga masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, yakni dapat melahirkan generasi Qurani. Lalu seperti apa peran MTQ untuk melahirkan generasi Qurani yang berlangsung di Kota Sungai Penuh ini? Kita akan membahas lengkapnya bersama dua orang narasumber yang sudah bergabung di studio kami. Dan langsung saja saya akan perkenalkan untuk yang pertama telah hadir Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Bapak Dr. Alfia Santoni, SEMM. Assalamualaikum Pak Wawaku. Waalaikumsalam Mas Ansol. Iya, sehat Pak Waku. Alhamdulillah. Semoga Mas Ansol juga betah di Sungai Penuh ya. Wah, saya sangat betah sekali Sudah 3 hari ya? Iya, sudah lebih dari 3 hari nih Pak. Karena memang cocok sekali udaranya dengan saya ya Pak ya, karena dingin ya. Amin. Baik, ini juga warga Sungai Penuh sangat ramah-ramah semua Pak Wawaku. Sungai Baik. Penuh. Iya, terima kasih Pak Wawaku sudah hadir di studio kami. Sama-sama Pak. Selanjutnya kami juga telah mengundang Ketua Dewan Hakim Profesor Dr. Haji Ahmad Sukri Saleh MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Profesor ya. Alhamdulillah. Ini sepertinya saya sama Profesor tibanya di Sungai Penuh Pak Wawaku sama ya. Iya, sama. Pak Profesor, Profesor dari tanggal berapa di Sungai Penuh? Hari Sabtu kita berangkatnya. Oh, dari Sabtu berangkat ya. Berarti Minggu malam pembukaan sudah ada di sini, Prof ya. Ya. Baik, terima kasih Profesor sudah hadir di studio TVRI Jambi, dan nanti kita akan berbincang pemirsa terkait dengan tema kita pada hari ini, MTQ Lahirkan Generasi Qurani. Baik, saya ke Pak Wawaku terlebih dahulu, dan ini juga menjadi kabar bahagia bagi warga Sungai Penuh dan menjadi sejarah begitu Pak Wawaku, karena MTQ tingkat Provinsi Jambi berlangsung di Sungai Penuh sejak berdirinya Sungai Penuh sudah 14 tahun Pak Wawaku ya. Ini baru pertama kalinya. Nanti untuk yang kedua kita belum tahu kapan lagi Sungai Penuh akan menjadi tuan rumah. Nah, ini sudah memasuki hari ketiga Pak Wawaku. Mungkin apa saja dan juga bagaimana pelaksanaan MTQ di Sungai Penuh pada hari ketiga ini Pak Wawaku? Jadi kalau kita lihat dari hari pertama sampai dengan hari ketiga hari ini, berdasarkan pantauan yang kita lakukan di lapangan, insya Allah bisa berjalan dengan lancar, aman, dan dari sisi kapilah pun kita lihat juga bisa melaksanakan perlombaan dengan baik.
Dan sampai hari ini tidak ada laporan dari dinas kesehatan bahwasanya ada kepilah yang sakit ya. gitu. Walaupun ada flu mungkin wajar karena perbedaan cuaca. Tapi semua kepilah insya Allah dalam kondisi fit. Semua kafilah fit, panitia fit, Dewan Hakim semua fit gitu Pak Wawako ya. Tapi melihat pelaksanaan kan dari pembukaan kemarin Pak Wawako di hari ketiga ini sesuai ekspektasi yang memang sudah direncanakan sebelumnya Pak Wawako. Ini di luar ekspektasi sebenarnya. Sebenarnya mungkin Prof juga waktu hari pertama leading di Kota Sungai Penuh dengan kondisi yang hujan, dengan persiapan yang begitu agak kasib. Alhamdulillah dengan dukungan dan seluruh masyarakat kita bisa melakukan pembukaan dengan baik dan juga melaksanakan pertandingan di venue-venue yang sudah kita tetapkan, baik itu di masjid, di kampus, dan juga di arena utama itu berjalan dengan baik. Dan juga kemarin kita juga telah lakukan seminar Al-Quran di IAIN Kerinci, diikuti oleh utusan mahasiswa dan siswa termasuk guru-guru dan juga dosen-dosen. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar dan mendatangkan pembicara dari guru besar Universitas Iman Bonjol Padang, Prof. Teman saya itu. Teman Prof ya. Berjalan dengan baik dan lancar. Baik, semua lancar. Ini juga berkat doa dari warga Sungai Penuh ya. Amin. Karena tadi Pak Wawako bilang pada saat kita tiba, Prof, hujan, Prof ya. Tapi pada saat acara pembukaan sampai sekarang, alhamdulillah cuacanya cerah. Seluruh perlombaan juga berjalan dengan lancar ya. Baik, ini mungkin doa dari Pak Wawako juga ya. Doa Prof ini yang mundazab. Tapi masyarakat juga senang Pak ya dengan hadirnya MTQ ini Pak ya. Mungkin Mas Anso dan Prof bisa melihat langsung bagaimana antusias masyarakat Sungai Penuh ingin menyaksikan dan bagaimana ramahnya. Mungkin Prof juga merasakan gimana ramahnya baik panitia, masyarakat, dan Prof tadi saya tanya saya pun belum pernah ke Depati Kopi. Prof udah sampai ke sana. Prof nggak ngajak saya juga belum pernah ke Depati Kopi, Pak. Nanti setelah ini ya bersama Pak Wawako ya. Baik, siap. Baik. Kalau dari Profesor sendiri, kondisi dari Dewan Hakim kita gimana kesehatannya, Prof? Semua sehat? Alhamdulillah dari 77 orang Dewan Hakim dalam kondisi sehat walafiat. Cuma ada di pengawas kita ya. Nah, pengawas kebetulan dia memang harus terus mengikuti lomba. Ada yang demam seperti demam itulah, yang masuk angin, ada yang memang kecapean. Perubahan cuaca tadi kata Pak Wawako ya. Akhirnya tapi kita suruh istirahat malam hari, kemudian pagi tetap bisa aktif, alhamdulillah. Jadi semua fit ya sekarang fit, ya. Tapi rutin untuk mengecek kesehatannya, Prof? Ya, situ kan sudah ada di lantai 4 itu sudah ada tim kesehatan. Ada tim kesehatan. Semuanya. Bahkan saya sudah tensi itu kemarin saya itu agak naik sedikit. Tapi alhamdulillah gula darah normal saya. Iya. Karena kuliner di Sungai Penuh enak-enak gitu, Prof. Jadi tensinya agak naik. Makan daging terus kita di sini. Baiklah, jadi memang rutin melakukan cek kesehatan gitu ya. Nantinya juga dapat memberikan penilaian kepada para kafilah itu juga dalam kondisi yang prima. Tapi ini kan sudah hari ketiga, Prof ya. Terus pelaksanaan dari lomba kita di hari ketiga ini seperti apa, Prof? Alhamdulillah sudah berjalan semua. Tadi saya ke beberapa cabang di Pahamil, kemudian di Sarhil, kemudian juga di Karya Ilmiah Al-Quran, dan terakhir di Sony Tafsir Al-Quran. Sudah semuanya hampir selesai. Baik. Dan sudah ada rapat-rapat majelis di masing-masing tempat ya. Baik, itu babak penyisihan? Iya, itu penyisihan langsung nanti malam untuk pengumuman final. Langsung pengumuman final? Jadi ada yang langsung ke final, ada yang semifinal. Kalau Pahamil ada penyisihan, ada semifinal. Sudah tadi. Besok dari penyisihan langsung ke final besok gitu ya? Sudah final. Jadi ini untuk agenda di hari keempat dan seterusnya ini gimana? Ya, besok semua final. Semua final semua? Kecuali yang dewasa malam ya. Dia ada istirahat besok pagi kena sebagian kan Jumat itu kan terbatas waktunya. Tapi yang lain Fahmil, kemudian termasuk juga kaligrafi besok semua jalan ya. Baik. Jadi semua besok sudah mulai masuk ke final gitu ya. Dan nanti dijadwalkan kalau nggak salah terakhir dari sampai tanggal 5 Ini barusan tadi jam 4 badasan saya umumkan untuk finalis kaligrafi atau khatul Al-Quran. Itu sudah kita sampaikan supaya mereka memang ketentuannya 1 hari sebelum lomba sudah
punya bahan untuk besok ya. Ini nanti malam mereka mempersiapkan diri apa yang mau dilakukan untuk besok pagi. Baik. Kalau malam ini Prof? Malam ini masih dewasa ya. Masih dewasa penyisian masih. Dewasa nanti masih jalan. Masih jalan ya. Sampai kita sampaikan final nanti ya. Baik. Masih ada tilawah dewasa untuk nanti malam ya Prof ya. Dan ini juga disiarkan secara langsung di TVRI Jambi. Jadi masyarakat yang tidak hanya datang ke lokasi arena utama, tapi masyarakat dari luar provinsi Jambi bahkan Indonesia bisa melihat bagaimana meriahnya MTQ di Sungai Penuh. Amin. Karena tadi malam saja saya lihat Pak Wawako, ini rame banget masyarakat yang datang dari hari pertama malah Prof ya. Ini kan menunjukkan bahwa antusias cinta Quran warga Sungai Penuh ini juga meningkat Pak Wawako ya. Tapi Pak Wawako besok kan sudah mulai masuk final nih. Pak Wawako sudah melakukan pengecekan juga kah ke lokasi-lokasi lomba yang ada di Sungai Penuh Pak? Insya Allah saya dan Pak Wako termasuk dengan Sekda dan seluruh OPD yang ada di Kota Sungai Penuh itu selalu memberi support untuk bukan saja untuk kapilah dari Sungai Penuh, tapi juga untuk seluruh kapilah yang ada di Provinsi Jambi yang dari 11 kabupaten kota yang ada. Nah dari pantauan kita dari masjid ataupun arena utama itu semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Gitu. Baik. Jadi semua sarana prasarana juga masih aman sekarang Pak ya? Insya Allah aman. Belum ada gangguan ya Prof. Belum ada keluhan juga dari para kafilah ya? Dari kapilah termasuk juri belum ada keluhan. Jadi ini menandakan bahwa Sungai Penuh sementara ini ya pada hari ketiga ini sudah berhasil untuk menjadi tuan rumah yang baik ya pada MTQ ke-51. Baiklah. Nantinya juga ada agenda lainkah di hari keempat, kelima, keenamnya Pak Wawako untuk mengecek lagi atau mungkin ada strategi baru lagi supaya pelayanan kepada para kafilah ini semakin meningkat Pak? Kita orang selalu melakukan evaluasi. Evaluasi kemarin pun Pak Wali juga melakukan evaluasi di lapangan di bazar kan. Setelah dia meninjau lokasi bazar, ada beberapa pedagang yang melakukan sedikit kritik. Dan langsung kita selesaikan, alhamdulillah bisa berjalan dengan aman. Nah untuk besok kita juga rutin melakukan pengecekan dari setiap tempat-tempat pelaksanaan dan juga dari tempat penginapan daripada kapilah-kapilah. Itu rutin akan kita lakukan sampai mereka pulang ke tempat masing-masing. Baik, ini yang spesialnya karena memang langsung dicek oleh wali kota dan juga wakil wali kota yang memang langsung turun langsung melihat bagaimana kondisi di lapangan gitu Pak Wawako ya. Baik, nah sekarang saya ke Profesor lagi. Profesor, ini juga banyak yang bertanya masyarakat untuk keberadaan Dewan Hakim pada MTQ ke-51 ini. Nah kalau untuk Dewan Hakim kita sendiri ini dari mana saja Prof? Ya, Dewan Hakim itu ada rekrutmen ya. Utusan masing-masing kabupaten kota. Baik. Kita ambil itu memang pertama memang kita andalkan itu profesionalitas ya. Nah, kemudian kita lakukan antara 3 dan 4 orang per kabupaten kota itu utusannya. Selain yang ada di provinsi. Baik. Provinsi itu memang sudah selama ini tetap Kalau provinsi berarti udah tetap gitu. Dari kabupaten kota itu kan berganti-ganti kadang-kadang. Lain bupatinya kemudian ada yang baru usulannya. Ada juga nuansa gitu ya. Code and code itu politiknya. Tapi saya kira tetap kita utamakan profesionalitas ya. Ada kemampuan keahliannya karena masing-masing bidang itu ya tidak mungkin kita menggunakan yang orang yang tidak tepat ya. Ada seleksi di situ. Mana yang kita misalnya ada yang 5 orang mengajukan, ada yang 6 orang kita ambil ya berapa orang ya yang betul-betul bisa mewakili hakim. Dan kemudian kita menegaskan ketika di level provinsi tidak lagi hakim daerah, sudah selesai. Mohon maaf semuanya walaupun utusan daerah sudah selesai. Bapak dan Ibu sekalian sini adalah wakil provinsi, hakim provinsi. Sehingga kita harapan dari masyarakat, Pak Wali Kota dan Pak Wawako juga kemarin supaya hakim itu betul-betul adil, objektif, independen dan bertanggung jawab. Saya katakan sekali lagi ini kewajiban kita, amanah. Amanah tidak hanya kepada masyarakat, tapi kepada Allah SWT. Itu yang harus kita betul-betul tanamkan dalam jiwa masing-masing. Baik. Jadi integritas, keindependenan juga memang harus diutamakan di sini dalam memberikan penilaian, Prof ya. Tapi untuk memilih Dewan Hakim ini sendiri, Prof, itu
alurnya itu seperti apa, Prof? Ya, Dan kriteria yang seperti apa? Karena usulan kan banyak tadi ya dari kabupaten kota. Nah, ini yang dipilih ini kan memang yang memang sesuai dengan kriteria. Seperti apa, Prof? Jadi sesuai dengan ketentuan MTQ itu memang melalui EPTQ ya, Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran tingkat Provinsi Jambi. Di situ ada tim yang dibentuk oleh jadi ketua oleh Pak Wakil Gubernur, kemudian Pak Wagub mengundang tim ini, tim rekrutmen namanya. Baik. Sejumlah ya hakim-hakim yang sudah berpengalaman, kemudian juga termasuk yang hakim dulu pernah jadi hakim kemudian sebagai pengawas, diajak untuk merembuk, termasuk juga Pak Kanwil. Kira-kira siapa yang tepat kita usulkan menjadi calon dewan hakim waktu itu, sampai SK Gubernur disahkan atau ditandatangani. Jadi kita semua ada rapat kecil dengan ketua LPTQ sampai final gitu ya. Sampai final tidak ada lagi revisi perubahan, baru kita sampaikan kepada Pak Gubernur. Jadi memang tidak ada perubahan ya untuk formasinya memang, ya. Nanti formasi itu ya nanti di pimpinan itu sudah ada apa kan, sudah wilayah di luar itu ya, kita sudah mengusulkan ini namanya, nanti pimpinan akan menetapkan. Memang ada yang memang ya revisi kecil ya, tidak mendasar. Tapi mayoritas yang sudah kita pilih itu semuanya alhamdulillah diterima. Kalau kriteria ataupun basic dari Dewan Hakim ini yang menjadi penilaian itu apa? Yang pertama memang keahlian ya. Keahlian ya. Profesionalitas, kemudian pengalaman, kemudian juga memang di antara lain ya, untuk tilawah kita minta yang pernah mewakili nasional bahkan internasional. Yang udah profesional ya. Jadi juara mewakili Provinsi Jambi. Kita lihat backgroundnya, kita lihat biodatanya, kemudian track recordnya, ini layak kita usulkan. Baik. Jadi memang banyak ya untuk Dewan Hakim yang berpotensi untuk mendapatkan gelar dari Dewan Hakim tingkat Provinsi Jambi. Betul. Termasuk di Kota Sungai Penuh, Pak Wawako ya, yang memang juga sudah mengirimkan anggotanya untuk dapat menjadi Dewan Hakim tingkat Provinsi Jambi. Kami akan kembali lagi pemirsa untuk perbincangan kami pada Dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi usai pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Dan tentunya kita masih membahas tema MTQ Lahirkan Generasi Qurani. Kita masih bersama dua orang narasumber, telah hadir Wakil Wali Kota Sungai Penuh dan juga Ketua Dewan Hakim. Baik, sekarang saya ke Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Pak Wawako. Kemarin pada saat pembukaan, Pak Wako juga menyampaikan kegiatan MTQ ini juga sejalan dengan visi misi dari Kota Sungai Penuh, yakni terwujudnya Kota Sungai Penuh yang maju dan berkeadilan, di mana dalam kata maju ini juga ada salah satu unsur nilai agamis. Nah, mungkin Pak Wawako juga bisa menjelaskan bagaimana korelasi dengan pelaksanaan MTQ ini dan juga visi misi dari pemerintah Kota Sungai Penuh, Pak. Ya, MTQ ini kan merupakan salah satu momen yang bisa kita jadikan untuk menggairahkan daripada generasi muda mendekatkan diri kepada Al-Quran. Memang salah satu misi dan visi kita itu adalah bagaimana membentuk karakter daripada generasi muda. Kita lingkup dengan peningkatan sumber daya manusia. Di mana kita tahu saat ini dengan kondisi di zaman digital ya Prof ya, zaman digital yang serba bisa dengan robot, maka otomatis kecerdasan intelektual itu tidak bisa kita katakan semua orang tidak bisa, karena dengan alat mereka bisa tahu semuanya. Dengan pengetahuan yang begitu luar biasa yang tinggi, maka otomatis dibutuhkan jiwa ataupun hati yang bersih. Baik. Nah, salah satu untuk mewujudkan budi pekerti itu, maka yang bisa kita lakukan bagaimana peningkatan pengetahuan daripada bidang agama untuk seluruh generasi muda kita. Nah, dan kebetulan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten kota itulah SMP dan SD. Maka di SD dan SMP itu kita menerapkan adanya kurikulum plus gitu. Dari standar pendidikan nasional kita tambah plus gitu. Nah, plusnya itu adalah salah satunya adalah bagaimana pendidikan agama ini kita tambah jam pendidikannya. Nah, untuk penambahan ini kita melakukan kerjasama dengan madrasah
di bawah Kementerian Agama. Jadi SMP, SD itu bekerja sama dengan madrasah dan juga SD bekerja dengan MIS, di mana untuk menambah jam pengetahuan agamanya. Nah, dengan ini mudah-mudahan akan terbentuk generasi muda yang memiliki karakter. Nah, hubungannya dengan MTQ ini, nah kebetulan MTQ ini juga merupakan salah satu bentuk syiar Islam dan juga momentum kita untuk mengajak mereka untuk lebih memahami tentang Al-Quran. Maka Pak Wali Kota membuat edaran di mana seluruh murid SD, SMP itu menyaksikan daripada pelaksanaan daripada MTQ ini. Jadi setiap tempat-tempat daripada pelaksanaan musabaqah tilawatul Quran ini itu bisa kita lihat dipenuhi oleh siswa-siswi daripada SMP ataupun SD. Baik, ini diinstruksikan ke Dinas Pendidikan supaya membuat jadwal di sekolah juga, Pak, ya? Ya, agar mereka tahu dan juga mungkin menimba ketertarikan mereka untuk memahami daripada Al-Quran ini. Baik. Kalau Bapak melihat sendiri, Pak, mungkin dari arena utama ataupun dari masjid-masjid yang memang tidak hanya pelajar, tapi warga yang memang sangat membludak untuk menyaksikan MTQ ataupun cabang-cabang lomba MTQ ini gimana, Pak? Memang sebenarnya itu bukan hal yang aneh mungkin, karena di Sungai Penuh hampir 90% memang masyarakatnya Muslim. Mungkin bisa katakan 95%, Prof, ya? Muslim ya, otomatis mereka tahu dengan Al-Quran. Dan juga budaya di Sungai Penuh memang setiap kelompok, setiap desa itu mereka memiliki kelompok-kelompok pengajian. Ditambah lagi dengan program pemerintah Kota Sungai Penuh dengan adanya PAMI gitu. Itu pengajian antara Maghrib dan Isya. Nah, otomatis dengan adanya gerakan itu dan terbentuknya kelompok-kelompok pengajian, dengan adanya arena musabaqah tilawatul Quran ini, mungkin mereka salah satu tempat ajang mereka untuk melihat gitu kan, apakah pengajian yang mereka lakukan hari ini selama ini betul tajwidnya, ya, betul bacaannya. Jadi sekalian belajar ya. Nah, mungkin Mas Anso bisa lihat waktu Korea itu tampil, berarti mereka videokan. Merekam pakai handphone. Merekam pakai handphone itu kan salah satu bentuk mereka nanti di rumah bisa lihat lagi. Benar. Dan juga bisa belajar lewat rekaman tadi gitu ya. Dan ini memang sangat luar biasa kalau saya lihat ya, ada peningkatan seperti itu dari karakter masyarakat yang memang sudah agamis di Kota Sungai Penuh, yang memang interest sekali untuk dapat menyaksikan berbagai acara-acara keagamaan di Sungai Penuh ya. Nah, Pak Profesor, mungkin Profesor menilainya seperti apa terkait dengan ramainya penonton yang menghadiri perlombaan MTQ di Sungai Penuh ini, Prof? Ya, memang pertama kita punya dugaan ya, karena di beberapa event itu kadang karena apa, masyarakat tidak antusias dibandingkan konser seperti itu ya. Konser itu sudah pada ramai. Kalau ini kayaknya lebih dari konser, Prof. Lagi di kota kan, ternyata itu di luar dugaan kita. Alhamdulillah dengan himbauan Pak Wali Kota, sekolah-sekolah bisa diliburkan untuk menghadiri ini. Kemudian masyarakat juga sekitar mendukung. Semua tempat atau venue-venue saya kunjungi itu semua alhamdulillah ada masyarakat yang menonton ya. Jadi menambahkan, saya kira ini satu semangat Islam yang betul-betul menjadi kedepannya menjadi semacam ikon juga. Kita harap nanti ke depan lagi siapapun yang tuan rumah akan seperti Sungai Penuh ini. Semuanya ramai, dipahami ramai, tadi di syarih juga ramai, di tafsir juga kafilah dan masyarakat sama-sama berkunjung ke sana. Jadi dan juga masjidnya bagus-bagus semua. Semuanya, amin. Apalagi masjidnya juga bersejarah ya, Prof ya. Semua masjid agungnya ada sejarahnya. Kemudian yang saya lihat Masjid Raya, Baitur Rahman itu semuanya nyaman kami di sana. Jadi ini yang memang sudah dipersiapkan. Venue yang dipilih oleh wali kota itu sudah tepat itu ya. Jadi venue-venue ataupun masjid-masjidnya itu memang sudah layak ya, Prof ya. Al-Quran kan menghimbau adanya kebersihan, kemudian
ketertibannya alhamdulillah, airnya cukup, kemudian tempat juga nyaman, AC-nya semua ya, sudah dingin tambah AC lagi ya. Iya. Jadi satu dampaknya juga yang dirasakan oleh masyarakat ya, masyarakat juga rajin ke masjid ya, betul, Prof, ya. betul. Semoga tidak hanya pada saat MTQ tapi di luar MTQ juga masyarakat ya rajin untuk datang ke masjid ya untuk menggelar berbagai acara keagamaan. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Kita masih membahas MTQ Lahirkan Generasi Qur'ani, masih bersama dua orang narasumber, Wakil Wali Kota Sungai Penuh dan juga Ketua Dewan Hakim. Baik, saya ke Pak Wawaku kembali. Pak Wawaku tadi mengeluarkan statement dan juga kita bisa melihat kondisinya di lapangan seperti itu, bahwasanya pada pelaksanaan MTQ ini begitu ramai masyarakat yang memang ingin datang langsung, baik itu untuk menyaksikan acara pembukaan ataupun berbagai perlombaan yang digelar di berbagai masjid dan juga sejumlah tempat. Ini artinya gaung dari MTQ ini sangat gencar begitu dilakukan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh, Pak Wawaku. Memang sejak ditunjuknya Kota Sungai Penuh menjadi tuan rumah MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh melakukan pembenahan-pembenahan. Karena bagaimanapun kita sebenarnya secara finansial mungkin belum begitu siap, gitu kan? Begitu siap, apalagi kita merupakan daerah baru, berarti belum berpengalaman. Maka persiapannya memang dari awal-awal, termasuk promosinya, termasuk persiapan kori-koriahnya, seperti disampaikan oleh Pak Wako waktu pelantikan Dewan Hakim. Jangan sampai Dewan Hakim terkejut kok Sungai Penuh bisa dapat angka tinggi. Memang kita persiapkan dari awal. Termasuklah sosialisasi ke masyarakat, baik itu melalui lisan ataupun secara edaran Pak Wali Kota, seperti pakaian Muslim, Prof. 1 bulan menjelang pelaksanaan MTQ, masyarakat termasuk SN itu diwajibkan untuk memakai pakaian Muslim, baik itu yang Islam maupun non-Islam. Non-Islam mungkin berpartisipasi untuk saling menghargai, mungkin pakai penutup kepala ataupun kerudung gitu. Nah itu selalu kita lakukan, termasuk dengan berbagai macam bentuk pamflet-pamflet yang kita pasangkan, sehingga mungkin gairah ini yang membangkitkan masyarakat ingin tahu. Nah ingin tahu sehingga banyak yang hadir, dan memang budaya pembacaan Al-Quran di Kota Sungai Penuh memang sudah ada, ditambah lagi dengan sosialisasi yang bagus, ditambah lagi dengan TPRI yang selalu menyiarkan MTQ di Sungai Penuh. Jadi seluruh masyarakat Provinsi Jambi kalau nggak datang ke sini bisa nonton di TV. Baik, tadi sudah menyampaikan edaran. Kalau edaran ini ditujukan memang langsung kepada sekolah-sekolah ataupun instansi seperti itu, Pak Wawaku ya? Ya, langsung ke instansi, sekolah, termasuk desa. Itu semuanya kita beri surat edaran. Selain edaran juga sosialisasi yang dilakukan oleh Kesra, Kementerian Agama Kota Sungai Penuh. Jadi ini semacam undangan lah gitu Pak ya, untuk menghargai juga mungkin tua tenggana yang ada di kampung, desa, supaya mereka juga bisa turut berpartisipasi menjadi penonton ya di MTQ ke-51, memeriahkan Pak Wawaku ya. Baik, Profesor, kalau melihat kafilah kita memang cukup banyak, Prof ya. Ini kalau nggak salah ada lebih dari 1000 ya, Prof ya, yang memang berjuang untuk mengharumkan nama mereka, termasuk juga kafilah dari Kota Sungai Penuh. Kalau Profesor melihat mungkin perkembangan dari kafilah dari masing-masing perwakilan kabupaten kota di MTQ ke-51 ini gimana, Prof? Kemarin memang dari pendaftaran yang kita data itu untuk peserta itu jumlahnya 703 ya. 703 ya? Iya. Dengan penggembiranya ada 500 tambahan ya. Saya lihat kemarin 1.200-an lebih dengan masing-masing kafilah dari 11 kabupaten kota itu. Artinya memang masyarakat dan juga kafilah itu betul-betul menyiapkan diri sebagai supporter, sebagai pendukung, penggembira. Mereka ingin semuanya ingin juara kan, ingin pemenang punya target masing-masing, Bro ya. Ada semangat yang tidak hanya peserta tapi juga
orang-orang yang mereka menjadi pendamping, menjadi pelatih berharap semuanya. Bermohon, berdoa semoga mereka bisa membawa pulang. Karena terus terang, saya punya pengalaman kalau kita pulang ke daerah tanpa bawa apa-apa memang agak sedih ya. Jadi mereka berharap kalau tidak ada yang dibawa pulang nanti. Minimal satu ya, Prof, ya, piala satu ya. piala. Itu yang mereka harapkan ya. Jadi saya ini satu hal yang menggembirakan lah kita. Bisa antusiasme masyarakat ya. Datang. Kalau kita pikir dari kota Jambi kan perjalanan 10 jam lebih kan. Lagi ada macet dengan batu bara itu. Mereka tidak ada gangguan seperti itu. Tetap hadir kemari untuk memeriahkan MTQ ke-51 ini. Oke, ada wajah-wajah baru, Prof? Ya, tentu ada wajah-wajah baru ya, semuanya itu. Yang barusan ikut lomba, saya kira ini bagian dari pengalaman mereka. Mereka bisa nanti mencontoh yang sedang jadi juara seperti apa pengalaman mereka. Dari situ mungkin termotivasi di tahun depan nanti. Nah, ini kita harapkan. Kita perlu ada kader-kader baru. Memang ada yang lama ya, peserta lama itu ada masih hadir. Dan memang mereka masih potensial. Nah, tapi tentu ini nanti ada regenerasi. Ya, supaya nanti kita bisa betul menyiapkan SDM. Yang lain juga termotivasi gitu, Prof ya. Tapi kalau melihat presentase, Prof, antara peserta lama sama peserta baru, ini yang paling tinggi yang mana, Prof? Yang baru yang banyak. Yang baru yang paling banyak, Prof ya. Jadi ini penjaringannya mungkin di daerah itu semua kuat juga gitu ya. Karena ini menyangkut umur ya. Yang lewat umur tidak bisa kita pakai. Baik. Jadi kalau untuk kriteria umur nih gimana, Prof? Ya tentu kita ada kartu identitas KTP-nya, kemudian ijazahnya kita cek semua. Akte kenal lahirnya itu harus sesuai dengan yang ada di Dukcapil. Tidak ada tidak ada lagi perwakilan-perwakilan yang tidak jelas ya. Nah, kita langsung di situ. Berarti memang orang asli daerah tersebut ya? Betul. Ada laporan ini bukan daerah sini, ada KTP yang karena itu sudah selesai. Sudah didiskualifikasi. Jadi sudah betul-betul kita legalitas ya, originalitas dari kita tidak ingin mereka nanti masuk kemari ternyata tidak bisa dibawa di nasional misalnya. Ternyata ini titipan dari impor bahasa dulu kan. Impor itu sudah selesai, kita tidak mau. Walaupun kita tidak bisa, tapi kita belajar untuk menjadi bisa gitu. Kita bina lah anak-anak daerah terutama, karena kita kan betul-betul nanti hasil dia itu nama kita sendiri ya, bukan nama orang lain. Untuk daerah kita sendiri, Prof. Jambi ini SDM-nya banyak. Cuma kita memolesnya lagi, kemudian tentu ini harapan kita. Tolong wali kota, bupati ini support yang terutama untuk insentif itu. Kadang-kadang mereka membandingkan dengan provinsi yang lain lebih menggiurkan, akhirnya mereka hijrah malah ya. Nah, maunya jangan ke sana, tetap diberikan motivasi. Bagaimana mereka tetap bertahan untuk mewakili daerah masing-masing. Ini terpenting. Jadi perhatian kepada kafilah, nanti kalau misalnya mereka mendapatkan apresiasi terbaik juga diapresiasi oleh pemerintah daerahnya, gitu, Prof ya. Oke, Prof, ini juga ada yang nanya, kalau misalnya udah dapat juara 1, 2, 3 gitu ya, terbaik 1, 2, 3 pada ajang MTQ ke-51 ini, apakah boleh lagi ikut di tahun berikutnya? Ya nanti selama dia juara 2 ya, kalau 1 tidak lagi. 1 tidak ya? Sudah selesai, kecuali yang 1 itu yang canet. Dan soalnya begitu, untuk canet itu memang agak beda ya, khusus ya. Nasional juga pakai, tapi kalau sudah dia juara 1, dia hanya boleh pindah cabang. Pindah cabang boleh. Tapi kalau cabangnya sama tidak? Tidak. Seperti tadi kan tartil ke Mujawar boleh. Tafsir dari bahasa Arab ke Indonesia boleh. Nah, gitu. Tapi kalau nama yang sama, sudah lewat umur itu. Nggak bisa lagi ya, sudah ada pemenangnya, sudah ada juara. Jadi tidak boleh ikut lagi, apalagi yang sudah dikirimkan ke nasional. Nanti akhirnya yang bawah nggak berani naik, karena ada perusahaan. Maka ini ya cukup di sini. Kalau yang sudah ikut nasional gitu? Ikut nasional ya, maaf. Yang nasional tadi ya, yang nasional tidak bisa lagi. Tapi yang di sini, yang dari daerah itu masih bisa. Dari daerah masih bisa ya. Kalau nasional tinggal ganti cabangnya aja gitu, Prof ya. Baik. Nah, Pak Wawako, kalau tadi Pak Wawako menyampaikan ada surat edaran gitu ya, terus juga ada instruksi dari pemerintah Kota Sungai Penuh kepada para pelajar. Kalau untuk ASN kita sendiri, Pak Wawako, ini diinstruksikan juga untuk menyaksikan lomba MTQ, Pak? Sebenarnya secara keinginan tanpa diinstruksi mereka juga sudah tertarik sekali gitu ya. Karena mereka setiap OPD itu diberi tanggung jawab untuk bertanggung jawab dalam rangka untuk menjadi panitia di cabang-cabang. Jadi otomatis mereka hadir dan
menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh kapilah ataupun oleh hakim penjuri. Nah, mungkin ada instruksi nggak mungkin dari Pak Wawaku gitu kepada para ASN nanti ketika mereka menjadi panitia ataupun menjadi tuan rumah yang baik itu seperti apa, Pak Wawaku? Itu adab kita orang timur, Bro, ya. Tanpa diinstruksikan otomatis tamu adalah raja, Jadi merupakan adab bagi tuan rumah untuk melayani dan menyambut tamu dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah mungkin Prof, nah mungkin hari ini belum bisa mencetak ya nanti ya. Kalau ada memang kekurangan tolong disampaikan. Karena target kita Pak Wali menyampaikan sukses penyelenggara. Baik, suksesnya ini juga didukung oleh semua OPD gitu ya. Harus didukung. Kalau tidak didukung kita timpang, ya. Jadi bukan tugas keserah saja, tapi seluruh OPD itu berkolaborasi dan bersinergi untuk mensukseskan MTQ ini. Ditambah lagi dukungan masyarakat. Masyarakat. Karakter yang ramah dari warga Sungai Penuh ini juga membuat kenyamanan gitu ya. Amin. Kapilah dari 10 kabupaten kota dari luar Sungai Penuh gitu. Amin. Jadi mungkin tidak hanya pada saat MTQ, mungkin dalam ajang-ajang lomba lainnya juga mereka merasa ingin balik lagi ke Sungai Penuh dan betah gitu ya. Sehingga bisa berhari-hari tinggal di Sungai Penuh. Sungai Penuh yang diandalkan memang keramahan, Prof. Karena kita tidak punya sumber daya alam, kita tidak punya sumber daya baik di dalam maupun di atas. Pariwisata pun mungkin kita 1-2, Prof. Yang punya pariwisata Kerinci. Ya kita memang jadi pelayan lah, Prof. Jadi memang masyarakat kita perbanyakkan senyum. Nah, senyum. Senyum dan termasuk Pak Wawaku ya, senyumnya maksimal ya. Memang senyum yang kita jual senyum. Sungai Penuh menjual senyum. Itulah visi kita menjadi kota pendidikan dan jasa. Nah itu. Senyum itu mengamalkan hadis Nabi itu kan. Hadis Nabi. Baik. Jadi manfaat senyum juga banyak, Prof ya. Buat orang awet muda juga ya. Jadi sedekah. Sedekah. Jadi secara tidak langsung kita sudah bersedekah sama orang mendapat pahala juga gitu, Prof ya. Prof, ini masih terkait dengan peserta dari MTQ. Kalau kualitasnya gimana, Prof, tahun ini, Prof? Ya, saya kira semakin baik ya, kualitasnya itu semakin baik. Ini sangat tadi saya bukan di finalis kaligrafi itu hanya 1 atau koma-koma aja selisihnya itu. Oke, cuman koma ya? Iya, ada koma. Kalau sebelumnya mungkin ada perbedaan 1-2 gitu. 1-2 digitnya, tapi ini udah saya kira ini ketat persaingannya. Secara nasional kita juga naik ya, Prof. Kemudian di hadis kemarin di hadis juga Dewan Hakim agak seperti hati-hati ini. Karena mereka sudah siap semua. Jadi saya kira ini bagus ya. Tidak ada jauh yang selisih antara juara 1 dan 2 itu. Kita harapkan nanti memang betul-betul hasilnya seperti itu. Sehingga mereka itu tinggal saya hanya kurang 1 katanya, hanya kurang koma itu aja. Lagi dia apalagi harusnya. Iya, jadi cukup sulit juga gitu ya untuk menentukan gitu ya. Betul. Dan debatnya kayaknya juga panjang gitu, Prof. Ini menandakan juga bahwa pembinaan dari kabupaten kota juga semakin baik ya, Prof. Betul. Kalau Anda melihat mungkin pembinaan dari kabupaten kota yang diberikan ini gimana, Prof? Ya ini kan beda-beda ya, masing-masing kemampuan ada yang untuk TC itu ada yang 5 kali, ada yang 6 kali, itu tentu ada pengaruh ya. Nah, semakin banyak dia latihan, berarti sudah terbiasa. Kemudian nanti yang menggembirakan ketika pertanyaan yang ditampilkan itu yang sudah dilatih ya. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan waktu dilatih. Mereka wah ini tepat ya. Kadang-kadang nggak pernah latihan, kadang-kadang dia nggak bisa jawab. Ini mau jawab apa nggak pernah dipelajari. Baik. Jadi alhamdulillah bagus ini. Jam terbangnya juga gitu ya dari peserta. Tahun rumah ini ada beda tahun ini saya lihat. Selama ini ya jarang-jarang pelatih datang kan. Sekarang pelatih sudah wari-wiri ke Sungai Penuh ini untuk sudah ada coachingnya ya. Dan sebenarnya juri pun harus hati-hati kan dengan informasi yang terbuka. Betul. Seluruh kori itu kan kapilah itu kan lihat YouTube. Betul. Ya, cara penilaiannya betul dan salah. Jadi kalau salah juri bisa bisa jadi protes dari peserta gitu ya. Tapi selama ini memang sudah menerapkan profesionalitasnya ya, karena memang tim yang dipilih menjadi Dewan Hakim ini adalah orang-orang yang profesional gitu ya, Prof ya. Baik, saya ke Pak Wawaku lagi. Pak Wawaku, ini kan kalau nggak salah hari Minggu ya penutupannya.
Profesor ya, malam, Minggu Senin. malam Senin ya, seperti itu. Nah mungkin ada strategi lagi nggak yang akan diberikan untuk acara penutupan nanti supaya nantinya antusias masyarakat yang akan menyaksikan MTQ ini juga semakin rame lagi sehingga manfaat MTQ ini bisa dirasakan oleh masyarakat Sungai Penuh, Pak Wawaku. Mas Ansor ini Enggak ada banyak. apa komentator bola kaki. Perlu strategi. Jadi kalau untuk MTQ mungkin kita mungkin di Kota Sungai Penuh khususnya dari awal mungkin sudah kita sampaikan memang animo masyarakat untuk Al-Quran ini tinggi, tinggi. Apalagi ini kan event skala provinsi. Untuk skala kecamatan pun, kota pun, memang setiap pembukaan dan penutupan serta lomba-lomba juga dihadiri oleh banyak daripada masyarakat yang menyaksikan. Jadi kalau untuk penutupan ini kita tidak memiliki strategi khusus gitu. Karena tanpa diberitahu pun mereka pasti akan datang. Gitu. Karena ini kan siarnya Islam dan juga menjadi kitab kita ya, kitab kita. Jadi otomatis mereka akan hadir. Otomatis kita selaku panitia akan menyuguhkan acara dan juga kegiatan yang memang bisa membuat mereka puas. Gitu. Baik. Jadi mungkin dari sisi peningkatan pelayanan, keamanan dan juga kesehatan ini yang memang harus nanti akan digencarkan lagi seperti itu ya, supaya nantinya bisa semakin sukses acara penutupan sama seperti dengan acara pembukaan kemarin. Nanti kami akan kembali lagi pemirsa, usai pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Sebenarnya masih banyak hal yang akan kita bahas karena pembahasan kita pada sore hari ini menarik sekali dengan dua orang narasumber yang sangat ramah ya pada hari ini. Namun kita sudah berada di penghujung acara. Langsung saja kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Bapak Alfias Antoni, apa yang mau disampaikan Pak? Silakan. Saya atas nama pribadi dan penduduk Kota Sungai Penuh mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Sungai Penuh untuk penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran ke-51. Ini merupakan suatu momentum dan ajang siarnya agama Islam dan juga salah satu daripada mewujudkan visi daripada Kota Sungai Penuh mewujudkan generasi muda yang memiliki karakter dan Islami. Dengan ajang ini otomatis masyarakat dan juga generasi muda bisa menyaksikan langsung bagaimana penampilan daripada qori dan qoriah terbaik yang ada di Provinsi Jambi. Harapan kita ke depan penyelenggaraan daripada Musabaqah Tilawatil Quran ini bisa lebih baik lagi, bisa ditingkatkan lagi sehingga pelaksanaannya di kabupaten atau kota lain bisa juga menjadi inspirasi ya bagi masyarakat Muslim khususnya. Baik, terima kasih Pak Wawaku. Profesor Ahmad, silahkan apa yang mau disampaikan? Baik, kami menyampaikan juga apresiasi kepada Menteri Kota dan Kota Sungai Penuh, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota atas yang sudah dilakukan selama ini mulai dari pembukaan sampai hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan aman dan tertib, dan semoga ini menjadi ke depan nanti tuan rumah yang akan ditunjuk atau terpilih mereka bisa menjadikan satu pelajaran atau teladan sehingga nanti mereka lebih bisa juga memacu daerah masing-masing untuk dalam rangka MTQ ini, terutama dalam kita menanamkan karakter Al-Quran kepada masyarakat, semoga dan keramahan, kemudian ketenangan dan kedamaian inilah Islam yang sesungguhnya, Islam yang toleran, Islam yang damai, tidak ada kata-kata pertikaian, tidak ada pemecah belahan masyarakat, semuanya dilakukan dengan tenang dan damai dan sangat antusias. Kita harapkan ini bisa kondusif juga di daerah yang lain. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada
dan KOT. Terima kasih, Bro. Ya, demikian. Baik, terima kasih Profesor Dr. Haji Ahmad Sukri Saleh MA, Ketua Dewan Hakim telah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Wakil Wali Kota Sungai Penuh Bapak Dr. Alfias Santoni SEMM. Terima kasih Bapak dan Profesor, sehat-sehat selalu karena MTQ masih berjalan beberapa hari lagi ya. Baiklah pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dua orang narasumber pada Dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi, yang kita harapkan semoga pelaksanaan MTQ ini akan semakin sukses dan juga semakin berlangsung meriah hingga acara penutupan nanti. Dan tentunya ajang MTQ ini selain juga menjadi sebuah mendapatkan prestasi dari para kafilah, namun ini juga sebagai syiar Islam dan juga akan memotivasi masyarakat bisa menjadi generasi yang Qurani. Terima kasih telah menyaksikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.